Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalankan aktivitas di pagi yang cerah ini ya. Amel hadir untuk menemani Anda kali ini di program Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini sudah hadir bersama dengan saya narasumber kita, ada Ibu Nyai Hajah Hotim Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nyai pagi hari ini? Alhamdulillah semakin gendut aja. Dan semakin ini ya, sepertinya bersinar seperti Bu Nyai. Alhamdulillah. Dekat seling senyum. Iya, senyum adalah ibadah dan bisa membuat awet muda Bu Nyai. Punya banyak. Iya, oke. Dan Mitra Pas, kita pagi hari ini akan membahas satu tema terkait dengan bersedekah karena Allah. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, ini terkait dengan bersedekah, ini sering digaung-gaungkan, tetapi apa ya, kadang-kadang niat dari sedekah ini yang berbeda. Ada juga ketika niatnya sudah baik, orang yang mengartikan ini juga berbeda-beda ini Bu Nyai. Nah, ini bagaimana ini Bu Nyai? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa radio, para pendengar setia Radio Pas FM Pati yang berbahagia, serta segenap keluarga besar CP3M yang dicintai Allah. Mari kita sebelum membahas tentang bersedekah karena Allah, yuk kita hadiah Fatihah kepada semua para wali Allah, para orang-orang yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita semua mendekat kepada para wali Allah, aulia illah, kita akan mendapat berkahnya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jangan شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali walaupun hanya lewat suara. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Lebih-lebih hari ini masih dalam bulan besar Dzulhijjah, di mana di bulan Dzulhijjah itu banyak kesibukan, banyak pekerjaan, banyak PR karena usum wong duwe gawe. Makanya Mbak Amel saya ngambil judul bersedekah karena Allah. Nah, mudah-mudahan walaupun kita banyak sekali tugas, kewajiban, kegiatan, banyak sekali yang namanya pekerjaan yang harus kita selesaikan, tapi mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua tetap iman Islam, umur yang berkah, tetap berjuang kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap istiqomah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Semoga tercurahkan keharibaan beliau Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, kebaikannya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini saya ambil tema tersebut, yaitu bersedekah karena Allah. Biar mereka semua paham, mereka semua tahu yang namanya sedekah itu memang macam-macam. Kalau infak dengan sedekah memang beda. Kalau infak itu ya untuk masjid, untuk mushola, untuk bangun jalan, yang bisa hadiahnya, pahalanya itu terus berlanjut dan tidak akan putus selamanya. Tapi kalau sedekah, kita berikan kepada fakir miskin, yatim, para janda, duafa, itu sedekah. Mereka sangat membutuhkan sedekah kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hadid ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardun hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang sangat mulia. Jadi orang yang bersedekah, Masya Allah, luar biasa. Tapi sedekahnya karena Allah, bukan karena minta nanti dikembalikan. Sebab banyak sekali fenomena yang terjadi saat ini. Kalau mereka itu bulan besar, banyak yang punya kerja, mereka itu datang di sahabat, saudara, keluarga yang punya hajat. Niatnya kita kan membantu, meringankan mereka, membantu supaya mereka itu banyak berkurang. Bukannya malah kita nambah beban mereka, karena kebiasaan orang Jawa itu, Mbak Amel, kalau orang punya kerja itu, kalau di desa terpencil, itu dia memberikan sedekahnya itu mengharapkan besok kalau dia itu punya kerja harus dikembalikan seperti yang dia berikan di saat temannya, sahabatnya, saudaranya punya kerja. Nah ini gitu ya. Iya, ini yang ngeri nih. Banyak sekali, ya Allah Gusti. Gimana ya Umi, ini gimana ya, dulu saya itu waktu punya kerja, saya punya anak 3 dan dia udah nyumbang saya 3 kali, dia hanya 1, aku harus kembalikan 3 kali dia itu menyumbang saya. Masya Allah, ini yang ngeri Mbak Amel. Ini gimana ya namanya, ya namanya gimana, kan niatnya kita sedekah, tapi mereka itu mengharapkan itu bukan sedekah tapi tadi kayak arisan, harus menggalipkan seperti apa yang dia berikan. Ini yang membuat masyarakat itu merasa nggak nyaman, terbebani banget, sampai jual semua yang ada isi di dalam rumah itu dijual karena ingin mengembalikan ketika mereka itu pernah gampangnya orang Jawa buah harus dikembalikan pas seperti yang dulu mereka berikan. Nah ini namanya bersedekah apa arisan ya? Padahal kan tidak ada hukum seperti itu, tidak ada akad-akatan kamu nanti kalau saya punya kerja harus kembalikan ini. Padahal akadnya nggak seperti itu. Beda lagi kalau ada akad itu tadi. Iya, kalau ada akad kan memang sekarang akad-akatannya memang harus kembalikan, itu kan tidak ada akad-akatan, dia kan niat ke sana, memang dia nyumbang, dia kepingin nih meringankan beban biar yang punya rumah nanti kok misalnya dia nggak punya dana bisa dibantu dengan dana dari saudara, dari kawannya, dari tetangganya. Tapi kenyataannya malah beda, ini malah pada kayak gerwek. Jadi mereka sangat-sangat terbebani dengan hal seperti ini. Nah, monggo ayo yang mendengar ini,
yang di desa-desa yang termasuk tempat tersebut ada adat istiadat seperti ini, Bu, ya, ayo dirubah. Ayo dirubah. Allah tidak pernah memerintahkan supaya panjenengan berbuat seperti itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan supaya panjenengan berbuat seperti itu. Sebab apa? Perbuatan yang membuat orang lain merasa terbebani, merasa susah, merasa dia sangat-sangat ngenes, itu sangat-sangat dilarang agama, bahkan dosa itu malah. Dosa itu. Langge mbak nggih wong kok Masya Allah. Kalau disambat iku kudu nangis ya kayak gini, nggih niku umi ya Allah. Dulu itu pernah nyumbang dia tuh ada rokok, ada beras, ada gula. Harus kembali rokok, beras, gula. Lah, saya itu punya kerja, punya hajat 3 kali. Udah disumbang 3 kali, harus mengembalikan ya 3 kali sama seperti itu. Masya Allah. Ini mohon ya. Sekarang ada seperti ini tuh tidak ada syariatnya, tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya, tidak pernah dilakukan Rasulullah lah. Ini loh adat istilah seperti ini, semua amal, semua perbuatan yang dulu tidak pernah dilakukan Rasulullah, monggo mbok ojo dilakoni. Kan Allah aja yang punya dunia seisinya, yang kaya bosnya umat seluruh dunia, tidak pernah membebani hambanya, tapi kok hamba yang kecil-kecil malah membebani umatnya, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo monggo jenengan niki kepingine semua yang kita lakukan hanya karena Allah, lillah. Ayo mulai sekarang adat istiadat yang seperti itu, ayo mulai sedikit dari sedikit kita kurangilah. Tidak langsung mualik grem yang tangannya harus berubah, enggak lah. Sedikit demi sedikit kita beri pengetahuan kepada mereka, kita beri penyuluhan. Ayo sing wong desa-desa iku dielingno, kula niki padha mulak ngenes nderek susah. Sebab nopo? Sebab mereka direwaki utang-utang Mbak Amel. Masya Allah. Iya, menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini. Namun di awal ini kita sudah ada yang gabung, Bu Nyai, sudah ada yang telepon, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Ini Mas Pras di Wonorejo nih, Mbak. Mas Pras di Wonorejo, monggo Mas Pras. Mau tanya nih, Mbak. Iya. Katanya kalau sedekah itu kaki kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Tapi kadang-kadang kan ada tetangga kita itu dia digembar-gemborkan begini itu bagaimana kira-kira? Oke, terima kasih. Pertanyaan itu saja, Mbak. Oke, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Pras yang ada di Wonorejo. Jawabannya nanti kita pending dulu, kita jeda dulu. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai bersedekah karena Allah bersama dengan narasumber Ibu Nyai Hajah Hotim Hanif. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, masih kami tunggu Mitra Pas. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, atau bisa telepon di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, tadi sebelum jeda sudah ada Mas Pras yang ada di Wonorejo yang bertanya terkait dengan sedekah ini, yang kan katanya kalau sedekah itu kan harusnya tangan kanan memberi, tangan kiri ini tidak tahu, seperti itu ya. Nah, tapi zaman sekarang ini banyak sedekah yang digembor-gemborkan, bahkan di share-share di media sosial. Nah, ini bagaimana ini Bu Nyai? Monggo.
Ya Pak Pras, saya jawab karena emang Masya Allah udah zamannya. Padahal kan udah dijelaskan kaping telu. Nah niku tegene niku syaire sing dadi waca niki nembe keren-keren nembe ngateren ya. Niku masalah apa namanya masalah ngamal. Emang itu tergantung ilmunya. Nek ilmune mok sithik nggih niate gak kepengin karena Allah tapi kepengine didelok wong nusa, dipamer-pamerke, wong roh ben dibombongi, engko ben di apa niki diunggul-unggulke padahal tidak seperti itu. Yang kita harap kita beramal kan lillah hanya karena Allah. Tapi mereka yang memang karena ilmunya sing ilmune sing gak tekan. Jadi akhirnya dia tidak ada lillahnya, hanya kepingin mendapatkan bombongan, mendapatkan gunggungan, pengakuan dari semua manusia. Itulah orang baik, itulah orang lomo, itulah orang sakhi. Padahal yang diharapkan orang bersedekah itu hanya Allah yang tahu dan tidak ada seorang pun yang tahu. Karena apa? Sedekah itu bukan untuk hari ini, tapi untuk selanjutnya kita sowan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dihitung, Mbak. Kita teng donya niki urip ning donya niku masyaallah. Sing dinggo sangu ning mati selama-lamanya berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun tanpa sekali enggak ada. Lagi sedekah wae bir roh wong. Terus apa besok bisa didudah ya enggak lah wong kepengen temu. Padahal semua yang kita harapkan Allah itu memberikan kita di dunia itu untuk menanam dan kita menuainya kelak di akhirat. Tapi kita di dunia bukannya kepingin menuai kelak di akhirat, tapi menanam sekarang dan sekarang juga dia tuh harus bisa menuainya. Nah kalau penjenengan semua di dunia menanam dan kepingin langsung menuai, terus jenengan besok ning akhirat sing mbak unduh apa? Terus yang diunduh apa? Padahal di dunia sebentar aja. Paling mentok-mentokin 63 itu kalau mengikuti Rasulullah beliau sampai 63. Nah kene mung sudah 3 tahun wae kok direwaki sak kaya ngono sing digoleki jungkir mahina wengi itu untuk balasan dunia saja. Lah terus jenengan iki besok balasan akhirate sing mbak arep terus opo? Kalau kita mulai dari sedekah, mulai dari apa saja, salat, poso dipamer-pamerno aku nek mau poso ngene ini untuk apa? Padahal Allah menghendaki panjenengan di dunia itu ad-dunya mazru'atun. Teng dunya niku dikongkon nandur. Jangan jenengan udah saiki tapi ngunduh besok ning akhirat lah. Kok mau menjenengan kudune wong sedekah iku tangan kanan memberikan, tangan kiri enggak tahu. Tapi kenyataane tangan ngewaki tangan kiri malah gegere sakpore ben sekira wong roh kabeh. Lah ini karena apa? Bolak-balik karena ilmunya yang belum sampai. Saatnya dia tahu, oh ternyata kebutuhan kita di akhirat, kebutuhan saku yang kita bawa di akhirat itu tidak hanya sedekah itu yang lain yang sudah banyak, tapi sedekah wae ya bae wis kepengin ndang ngunduh ning donyane dengan jalan ngunduh iku mau ana wong sing bombong ya ana wong sing ngagung-ngagung ana wong sing pokoke kepengin lah dianggap wong hebat lah, padahal tidak perlu kita menyampaikan kepada orang lain itu orang hebat, itu orang pintar, tidak perlu wong lomo, itu wong sakhi. Kalau kita benar-benar lillah tanpa kita share, tanpa kita apa namanya itu dipublikasikan, tetap nama kita akan baik dan malah semakin baik. Karena apa? Karena Allah yang akan mengangkat derajat kita, bukan manusia. Tapi kebanyakan manusia yang kepingin diangkat derajat sama manusia, tapi tidak kepingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu monggo yang kulino kepingin jenengan dibangga-banggakno, kepingin dibombongi, kepingin dianggap wong hebat ning donya. Mulai saiki mbok inggih jenengan imuto semua yang kita perbuat. Janganlah kita ingin menuai di dunia, tapi berharaplah kelak menuai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan. Karena apa? Oh ternyata aku nggak nyangka aku dulu mengerjakan ini itu aku nggak mengharap sama sekali balasan, nggak ingat sama sekali aku berbuat baik, tapi kenyataannya ya Allah saat ini aku menerima kebaikan itu semua ada di sini, semua ada terlihat jelas bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Pras bilangin kepada umat panjenengan, jamaah panjenengan, nek kepengin nandur kanggo akhirate ora usah berharap di
sopo manusa gak usah berharap dianggap apik manusa, nek memang apik tanpa kita publikasikan tetap namanya kita akan baik. Ngoten. Tapi kadang ini Bu Nyai, ketika kita mempublikasikan dengan niat ada orang lain yang melihat dan kemudian mencontoh. Nah, ini bagaimana ini Bu Nyai? Ya, kalau niat kita ingin memberikan motivasi kepada yang lain supaya yang lain itu ingin mengikuti kita, ya insya Allah Allah lebih tahu, lebih ngerti. Karena apa? Orang memang kalau nggak diberi contoh yang kita pripatnya gamblang itu bisanya gak ngeruh, gak paham. Ya bolehlah niati kalau kita memang benar-benar kepingin beri motivasi yang lainnya, biar aku nanti kalau beri contoh orang lain mengikuti. Misalnya sekarang ya Mbak ya, banyak sekali itu di masjid-masjid kalau Jumat itu berikan nasi bungkus. Ya, nasi bungkus cepat berkah nggih. Cepat berkah. Memang mereka itu tujuannya ben sing liyane ikut seperti ini. Nyatanya memang sekarang alhamdulillah sudah berjalan di mana-mana. Itu pertama kali man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa ajru man amilaha. Pertama kali yang dia punya ide untuk berbuat baik seperti ini, lah niatnya dia gak kepingin ben sekira di agung-agungnya manusia, tapi dia berniat kepingin supaya yang lainnya ini termotivasi kepingin berbuat baik. Lah ini loh ya, sebab balik malih ilmunya mungkin dia ilmunya diilmui dengan baik dan Allah ridho, sehingga amal dia yang dia kerjakan mereka mengikuti dia, dan mereka semua sekarang sudah banyak yang mengikuti. Ini mendapatkan pahala orang yang berbaik tersebut, dan pahala itu tidak mengurangi sedikit pun dari mereka yang berbuat baik. Artinya wong sing wis melok apik gitu ganjaran, menambah lagi ganjaran pahala orang yang pertama kali berikan contoh, tidak sampai mengurangi pahala. Misalnya kalau gawe 10 bungkus, lo gitu ganjaran 10 bungkus, dan Allah memberikan pahala lagi dengan 10 bungkus itu. Orang yang dulu memberikan contoh, memberikan pertama kali contoh seperti itu akan mendapat tambahan 10 dan tidak mengurangi hadiah saya 10 kali lipat tadi, 10 bungkus tadi. Lah kalau seperti itu monggo boleh silakan, malah bagus. Saya kepinginnya memang yang seperti ini bisa ditiru dan menjadikan mereka semakin semangat, semakin senang untuk bersedekah. Lah saat ini memang alhamdulillah Jumat berkah ini di mana-mana, subhanallah Mbak, semakin banyak yang orang berharap ingin Jumat berkah. Kemudian ada sedekah subuh. Lah ini bagus sekali, ya boleh dipublikasikan. Yang punya niatan, harapan dengan ilmu jenengan gak kepengen dibanggakan manusia, tapi jenengan kepingin memberikan contoh, beri motivasi, beri uswatun hasanah biar mereka ikut kebaikan panjenengan. Monggo kalau itu bagus silahkan. Tapi niat itu tipis sekali satirnya Bu Nyai antara tadi. Tapi nek mau niate ngoten niku wis gak mengharap sama sekali. Dia cuma memang yo kepingine ben do tiru, tapi kan dene gak arep berusaha sama sekali. Ya, dari ilmunya nek wis ono isine mesti gak ngarep-ngarep apa-apa. Iya, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini. Terima kasih Mas Pras yang ada di Wonorejo yang sudah gabung juga. Untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Dan kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati, Ruang Muslimah. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Muslimah, Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai bersedekah karena Allah bersama dengan narasumber Ibu Nyai Hajah Hotim Hanif. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Ini sudah ada yang gabung lagi Bu Nyai, ada Mas Faiz. Ngapunten Bu Nyai, terkait dengan memberikan sedekah berupa nasi bungkus, jajan, snack di masjid, ini kadang membuat jamaah kurang khusyuk. Banyak orang Jumatan di satu masjid karena adanya nasi tersebut. Ini bahkan jamaah terlalu cepat bubar dan tidak ikut
ikut berzikir karena takut kehabisan nasi. Nah, ini bagaimana solusinya Bu Nyai? Iya, alhamdulillah ini perlu dijawab memang. Ya, kemarin kan saya juga ketemu sama itu jamaah-jamaah masjid. Sampai belum salam aja dan sudah bubar semua karena ingin berebut nasi. Nah, ini untuk para ibu-ibu yang bersedekah Jum'ah berkah. Monggo, bagus sekali karena itu perintah Allah. Tapi Mbok Yao, jangan dikeluarkan dulu sebelum selesai jamaah Jum'ah. Sampai dan selesai baru dikeluarin biar mereka itu khusyuk, ikut wiridan, ikut doa. Bukannya terus begitu melihat ada nasi bungkus keluar tanpa menunggu salam, itu anak kecil langsung buyar semua karena melihat ada nasi bungkus keluar. Lah ini untuk ibu-ibu PR ini ya, ibu-ibu, bagi penjenengan ibu-ibu yang sudah berbuat baik dengan memberikan sedekah Jum'ah berkah dengan nasi bungkus jajan, bagus sekali karena as-sakhiyyu qaribu minallah. Perbuatan jenengan itu akan mendapatkan pahala Allah dan jenengan akan semakin dekat dengan Allah. Ini janji Rasulullah. As-sakhiyyu qaribu minallah, orang yang lomo coba bazawane, yang senang bersedekah, bermurah hati, bermurah harta, itu tergolong orang yang sangat dekat dengan Allah. Kalau mereka dekat dengan Allah, ranggo iman sedekah. Tapi nih kalau dia perhitungan memang orang yang jauh dari Allah, dia tidak mau punya ilmu, tidak punya pengetahuan bahwasanya kalau kita sedekah, Allah ngerti pasti Allah akan balasnya. Kan Allah sing ngomong, nek kowe ngejar donya, iso go malah gak kecekel tambah ilang kabeh. Tapi ngejar akhirat, sedekah dengan niat akhirat, donya kecekel, akhirat kecanda. Artinya, nek jenengan sedekah iki mau keterima, Allah ridha, Allah senang, Allah semakin dekat. Kalau Allah semakin dekat, jenengan akan dibalas. Dan balasan itu bukan hanya di dunia, ning donya mun dilipat gandakan pahala, dibalas apa meneh besok ning akhirat. Contoh seperti Sayyidina Ali karamallah wajhah. Beliau ketika pulang dari Rasulullah SAW sampai rumah melihat istrinya baru kerja, coro gampangnya saiki jahit, ngoten lah wis gampangnya timbangan langel. Melihat anak-anaknya semua belum sarapan, belum makan, dia tanya, karena Sayyidina Ali karamallahu wajhana pas gak punya uang, tanya, hai wanita yang mulia, karena walaupun itu istri tapi seorang putri Rasulullah, orang nomor 1 di dunia, sehingga manggilnya hai manusia yang paling mulia. Itu panggilan Sayyidina Ali terhadap Sayyidah Fatimah. Ditanya, apa kamu punya apa-apa di rumah? Menjawab, saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya 6 dirham ini upah saya memintal benang. Upah dari bos saya memintal benang. Cuma 6 dirham. Bolehkah aku minta uang kamu yang 6 dirham? Semoga silakan, tapi anak-anak kita putrane Hasan dan Husain ini belum sarapan semua ya. Tak belikan keluar untuk membeli sarapan. Bawa keluar uang 6 dirham. Setelah sampai di jalan ada pengemis. Sayyidina Ali bingung, aduh anak-anakku bojoku turung sarapan, duit 6 dirham. Ana wong ngemis, ana wong tawa-tawa sapa sing kepengin sedekah ning ngene ngersane Gusti Allah Taala, iki aku siap sing menerima. Akhiripun duit 6 dirham niku diwehno. Diwehno kabeh, balik mulai sampai rumah enggak bawa apa-apa dan bilang wangi dikasih pengemis. Siti Fatimah nangis, yang namanya perempuan lek nyambut ke wis koyo ngono, direwangi jungkir malih bahasa paribasane. Ternyata malah diwehno wong nangis Fatimah. Terus Sayyidina Ali keluar lagi mau sowan ke Rasulullah. Begitu sampai di jalan, belum sampai ke Rasulullah, ada orang yang menawari apa? Dagangan onta ditawarke suruh beli Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali kan bilang gak punya apa-apa, gak punya duit dah, gak apa-apa. Ini akad-akatan nih dengan tumbas ontane kula tapi bayar kari. Bayar belakangan mah masyaallah enak. Onta padahal niku harganya masyaallah luar biasa. Akhirnya Sayyidina Ali siap. Harga berapa? 100 dirham. Ya udah tak beli, tapi nanti saya akad itu setelah saya punya rezeki. Baru lagi nembe digelandeng niku onto, wis ana sing negat
Onto ditanya ditakoki jenengan jual ya, saya jual berapa? 300 dirham tanpa niki dinyang langsung dibayar 300 dirham. Subhanallah, Masya Allah. Jadi 6 dirham berubah menjadi 300 dirham. Terus dibawa kembali ke yang punya tadi onta, dibayar ke 100 dirham masih 200 dirham. Kalau kita hitung-hitung, kita berharap sedekah sama sekali gak mengharap untuk balasan dunia. Tapi kalau kita niatnya karena Allah lillah, kenyataannya niki wow sing mau 6 dirham kabang gambar ngoten 600 rupiah. Kok malah jadi 6 juta nggih. 6 juta gampangnya Masya Allah. Ya lebih malah lebih lagi. Pokoknya luar lipat-lipat. Karena apa? Itulah kasih sayang Allah, itulah kemurahan Allah, itulah kalau kita mengharap Allah, Allah akan ngasih yang lebih. Tapi kalau kita mengharap manusia, bukannya tambah kita mendapatkan lebih, malah semakin berkurang. Karena apa? Balasan Allah itu lebih besar dari balasan manusia. Oh, yang bertanya tadi masalah apa namanya? Sedekah yang di masjid itu ya. Ya, karena mereka sudah berniat baik, monggo kita hormati, kita hargai. Dan untuk niki catatan ya bagi mereka-mereka yang dekat masjid, termasuk pengurus masjid, ditulis aja jajan sedekah Jumat bisa dikeluarkan setelah selesai Jumat sampai doa. Nah, biar mereka nggak mengganggu ibadahnya, nggak sampai merusak ibadahnya, sampai ngibadahi gak sah karena apa? Belum salam udah buyar kan, nggak sah. Sembayang itu rukun termasuk kita salam, sebelum salam udah bubar ya udah jadi sembayangnya lah. Ini yang memang betul sekali, itu bagus sekali itu pertanyaannya, biar mereka semua mendengar, yang di luar sana, yang di desa-desa biar mendengar semua. Dan menurut saya jangan sampai mengurangi semangat panjenengan Bu untuk beribadah, beramal lebih-lebih untuk Jumat berkah, sebab Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari yang sangat-sangat baik. Ya semua hari baik, tapi yang paling baik ada hari Jumat. Oke, terima kasih Mas Faiz. Dan ini juga sudah ada yang gabung lagi, ada Mama Tum di Pule. Mau tanya ini Bu Nyai, kalau orang sudah mampu, sudah sedekah, dan tapi masih sering menerima sedekah dari orang, nah ini sebaiknya itu diterima atau tidak ini Bu Nyai? Begini ya, sedekah itu bebas. Beda kalau namanya zakat. Kalau zakat itu yang menerima tertentu, di pondok-pondok dewe, tapi ini sedekah bebas. Lah mereka sering bersedekah tapi juga menerima sedekah. Loh, wong tiangnya kepengen sedekah kalau kiyambake dilarang-larang. Ya boleh lah. Kalau mereka sering bersedekah dan orang bersedekah kepada mereka, pasti saya yakin juga akan disedekahkan lagi. Itu semesti. Soalnya wis ngerti nek tiang niku hari seneng sedekah. Rezeki semakin banyak. Karena dia kan senang sedekah. As-sakhiyun qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang ahli sedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Manusia senang. Lu duitnya sakit sedekahi, lho wong seneng ya wong lomo. Tapi akhirnya kan nanti tetap disedekahkan lagi, tetap dia berikan orang lagi. Akan dekat dengan surga. Sebab apa? Yang namanya orang bersedekah itu berat. Buat mbak saya itu berat. Nek orang wong sing atine apik, lomo, ikhlas, gue heman dihitung-hitung. Kan ada yang ngomong, lho wong tak mangan dhewe kurang, tak mangan dhewe jeng semen, ijeng ngene. Yo gak barbar lah, wau lek emot Sayyidina Ali mau duwe 6 dirham, anake durung sarapan, putrane istrinya belum sarapan, itu dikasihke. Itu pada di rumah nggak ada apa-apa, apalagi yang kita udah punya apa-apa di rumah. Kayak muni mau sithik semene kok terus. Yo insya Allah justru dengan jenengan sedekah karena belum mampu, tapi kalau sudah mau sedekah Allah akan mengangkat derajat kamu dan jenengan akan dikayakan oleh Allah. Otomatis akan dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kamu kaya hati. Nek kamu kaya hati, Allah kaya harta, dan akan kembali Allah memberikan kamu uang yang sudah kamu sedekahkan. Tadi kan tidak dengan Allah senang. Nanti wong loma itu dekat sekali dengan Allah. Apa ora enak? Aku wong enak dekat oleh Allah, dekat dengan manusia.
manusia apa ya seneng kalau wong lomo. Ada sumbangan iku parang sik lomo. Kan enak kan. Dadi wong iku disenengi wong ku paling enak, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jelaslah surga menerimanya. Lah wong dia itu sudah bersih hatinya kok nek wong sing lomo biasanya kan kiambake gak mikir gurine. Nek aku melarat, nek kurang nek berkurang hartaku enggak kan dia enggak perhitungan. Nek wong sing lomo iku biasanya wis angger tuno angger mesti kok itu ijul. Tapi nyata emang iya, memang semakin kaya dan akan dijauhkan dari api neraka. Itulah enaknya kalau orang yang suka berderma, suka bersedekah. Begitu. Terima kasih Mama Tum yang ada di Pule. Kita angkat dulu untuk yang sudah gabung via telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, nanti mungkin bisa gabung lagi. Dan untuk Anda Mitra Pas masih kami tunggu untuk yang ingin bertanya di pagi hari ini. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877 atau bisa telepon di bisa komentar di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita angkat kembali untuk yang sudah gabung. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula niki baca pangati. Iya, monggo baca pangati. Niki kula kok asal niku ke pemerintah niku pripun niku sedekah napa niku. Bantuan dari pemerintah nggih Bu nggih. Oh nggih. Nggih wos nggih arto. Sing kan kula tampi nggih. Nggih, matur mawon. Oh iya, terima kasih Boja Pangati. Nah ini untuk bantuan dari pemerintah ini apakah diterima atau seperti apa karena beliau mendapatkannya. Nah untuk jawabannya nanti kita jeda dulu Mitra Pas ya. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati masih di Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M Mitra Pas Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai bersedekah karena Allah bersama dengan narasumber Ibu Nyai Hajah Hotim Hanif. Dan tadi sebelum jeda sudah ada Bu Hajah Pangati yang bertanya terkait dengan bantuan pemerintah karena memang pemerintah ini kan rutin memberikan bantuan, ada program PKH dari Dinas Sosial dan lain-lain. Nah ini bagaimana ini Bu Nyai untuk bantuan dari pemerintah ini? Monggo. Nggih, saja Bu Pangati ngaten. Kok memang Allah ngasih rezeki lewatnya manapun jalannya kita terima. Tapi kalau panjenengan berharap supaya jangan semakin berkah niku rezeki panjenengan jangan semuanya kamu cukup nggih semuanya bisa cukup segalanya ada. Itu lebih bagus dengan serahkan kepada mereka yang sangat-sangat butuhkan. Oh yakin mesti di sekitar panjenengan di kiwa tengen ngarep gunjungan mesti banyak mereka yang masih sangat butuh sing panjenengan terima. Jadi kalau panjenengan sudah dikasih Allah kesehatan mungkin cukup dengan segalanya. Mohon kok ada bantuan pemerintah diterima aja. Tapi monggo nanti berikan kepada mereka yang masih sangat membutuhkan daripada panjenengan. Itu bagus sekali tambah dadekna negara kita semakin makmur. Karena apa? Ini kan sedekah diberikan jenengan pahala. Jenengan sedekah lagi pahala lagi kan berlipat-lipat. Allah ngasih pahala yang berlipat-lipat karena kebaikan itu tidak akan hilang sampai kapanpun gitu. Dan nuwun sewu saya pesan ini kembali lagi kita niatnya sedekah karena Allah. Untuk mereka-mereka yang di desa tolong nggih nek jenengan do buah do nyumbang. Ampun panjenengan publikasikan aku mbiyen nyumbangku semene dijuli semene ampun nggih niki mulai dari saat ini ayo detik ini kita rubah adat istiadat itu melanggar syariat agama, melanggar aturan agama, melanggar ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, terima kasih Bu Hajah Pangati. Dan ini ada lagi yang sudah bergabung dari Pak Imam Penjahit Kayen. Mau tanya ini Bu Nyai, untuk uang dari sedekah subuh kalau misalkan sudah terkumpul sebaiknya disedekahkan buat Jumat berkah itu boleh atau tidak ini Bu Nyai?
Ya, saya jawab. Ya silakan, boleh-boleh saja, kan sama saja. Kita setiap subuh kita kumpulkan, kita ambil yang terbaik di hari Jumat, kita ambil semua, kita sedekahkan untuk Jumat berkah. Ya boleh, monggo kita ambilnya ke hari yang terbaik, yaitu hari Jumat. Malah bagus, dilipat gandakan pahalanya kalau kita mengeluarkan atau kita beribadah, beramal apapun di hari Jumat. Oke, itu tadi Pak Imam, jadi boleh banget ya. Boleh banget. Selanjutnya sudah ada yang gabung lagi. Ini dari siapa ini? Pak Suyikno ya, yang bertanya, kalau misalkan kita tuh mau sedekah ini Bu Nyai, tapi tidak diterima oleh orang yang mau disedekahkan, mau disedekahi. Nah, apakah kita tetap berpahala? Ini Bu Nyai, monggo. Iya, saya jawab. Bahkan pahalanya tumpuk-tumpuk jenengan. Satu, berbuat baik, itu udah pahala. Kedua, jenengan berbuat baik kok malah dizalimi. Kan dizalimi itu. Jenengan tak pahala dari mereka yang menzalimi jenengan. Mau berbuat baik kok ditolak. Itu kan zalim. Zalim banget itu. Jadi jenengan ini berbuat baik dapat pahala. Kedua, jangan dizalimi dengan kebaikan jenengan. Ini juga pahala. Berarti pahalanya ini tumpuk dua. Biarlah kalau mereka terima, terimalah kembali, kasih ke orang lain. Itu juga banyak sekali. Memang saya pernah menjumpai seperti itu, banyak sekali itu. Kita niatnya sudah baik, mau memberikan sedekah, tetapi orang yang ini tidak mau menerima seperti itu. Sombong. Sombong banget. Padahal kita bisa menerima dan kemudian kalau tidak suka diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Itu kan dapat pahala malah lipat-lipat. Yang mereka ngasih dapat pahala, jangan ya dapat pahala. Pertama, jangan terima, jangan melatini wong. Menyenangkan orang kan termasuk pahala besar. Dengan terima, dengan nggak butuh itu, kasihkan ke orang yang sangat butuhkan, pahala lagi loh. Kenapa sih? Wong pahala itu Allah ngasih lewatnya macam-macam, lewatnya berbagai arah, lo kok ditolak? Masya Allah. Nah ini juga karena mungkin ini Bu Nyai, dari kecil ini sebenarnya ya, dari kecil ada anak-anak yang ketika ingin diberikan sesuatu, misalkan jajan gitu, kadang orang tuanya melarang. Mboten usah. Nah ini kan dari sini, dimulai dari salah sini nih Bu Nyai. Salah. Jadi mendidik anak tidak berjiwa sosial. Kan memang kalau orang tua yang bagus itu punya jajan apapun dibagikan ke temannya, mulai kecil diajari seperti itu. Jangan malah nek kancamu delikno. Itu salah. Justru mulai dari kecil anak dididik supaya berjiwa sosial. Duh jajan apa didumi temennya kasih semua. Yang Dika juga terima karena juga jenengan diberi contoh. Diberikan contoh supaya kamu seperti itu gitu loh. Jangan malah ditolak. Jangan. Lah ini kembali berarti itu ilmunya. Semua ibarat kan dari ilmunya yang sangat kurang, itu ilmu agamanya artinya. Kalau Allah ngasih rezeki dari manapun, lewat tangan siapapun, lewat tangan anak kecil, diterimalah. Walaupun kamu enggak suka, kamu enggak kepengin, enggak kamu sudah punya, diterima, nanti bisa diberikan lagi kepada orang lain. Jangan mendidik anak seperti itu karena itu bukan ajaran Islam. Islam itu mendidik supaya kita berjiwa sosial. Lah orang yang berjiwa sosial kok jenengan dipotong tek. Jangan, berarti dia melarang untuk orang-orang yang berbuat sosial. Oke, menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini, tapi waktu kita terbatas. Ini Mitra Pas, jadi untuk kesimpulannya Bu Nyai di pagi hari ini, bersedekah karena Allah, monggo. Ya, untuk para pemirsa, para pendengar setia Radio Pos FM yang di rumah, monggo kita semua ayo mulai dari saat ini kita jaga hati kita jaga niat kita semua kalau kepengin ikhlas, ayo berbuat apapun jangan mengharapkan balasan dunia. Berbuat apapun jangan berharap balasan dunia, apalagi dari balasan dunia. Akhirat aja walaupun mesti Allah ngasih balasan akhirat, tetap itu pun jangan, kalau bisa enggak usah berharap, tapi Allah akan memberikan balasan yang lipat-lipat kepada panjenengan semua. Seperti itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Dan apabila saya dalam menyampaikan mungkin kurang sopan, tutur bahasanya kurang bagus, kurang tertib, kurang baik, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih juga Mitra Pas untuk Anda yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Sampai jumpa di Ruang Muslimah edisi selanjutnya. Dan Amel juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.